Museum Mandala Bakti ini berada di Jalan MJR Supriyanoto, persis di depan Tugu Muda Semarang. Bangunan ini dulunya merupakan markas militer Belanda yang kemudian dijadikan museum untuk mengenang perjuangan TNI. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan deretan lukisan yang menggambarkan perjalanan hidup Pangeran Diponegoro. Mulai dari masa kecil beliau, saat tinggal di lingkungan Keraton Yogyakarta, hingga saat memimpin perlawanan penjajahan Belanda dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Selain lukisan, di ruangan ini juga terdapat berbagai benda peninggalan yang memiliki nilai historis tinggi. Di antaranya ada jimat dan senjata tradisional yang digunakan oleh pasukan Diponegoro saat berjuang di medan perang. Benda-benda ini melambangkan keyakinan dan keberanian para prajurit dalam menghadapi penjajahan. Tak jauh dari situ terdapat tempat tidur Pangeran Diponegoro yang menjadi saksi bisu masa-masa beliau memimpin perlawanan. Melihat peninggalan ini membuat kita dapat membayangkan bagaimana kehidupan sang pahlawan di masa perjuangan. Sekarang kita memasuki ruang peristiwa. Di sini terdapat berbagai koleksi dan dokumentasi penting yang menggambarkan peristiwa bersejarah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Yang pertama, terdapat bendera Kodam 4 Diponegoro, lambang semangat dan pengabdian prajurit dalam menjaga keutuhan wilayah Jawa Tengah. Menariknya, di tengah ruangan ini terdapat berbagai macam senjata dan alat peledak termasuk bom serta perlengkapan tempur yang digunakan pada masa-masa perjuangan. Koleksi ini menunjukkan betapa kerasnya pertempuran yang pernah terjadi serta menggambarkan tekad dan keberanian para prajurit dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih di ruangan yang sama terdapat diorama pertempuran 5 hari di Semarang dan diorama Palagan Ambarawa juga menampilkan perjuangan TNI dalam penumpasan pemberontakan DITII, salah satu ancaman dari dalam negeri yang berhasil diatasi untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang menyimpan berbagai jenis senjata yang digunakan TNI pada masa perjuangan, mulai dari senapan, pistol, hingga senjata berat. Selain itu, terdapat juga alat musik, alat komunikasi, adapun cito atau cacat fisik yang dialami para pejuang serta meja bedah lapangan dan seragam prajurit yang digunakan dalam operasi militer. Melihat semua ini, kita semakin memahami betapa keras perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dan akhirnya, kita tiba di ruang perpustakaan. Ruangan ini menyediakan berbagai buku yang dapat dibaca oleh pengunjung untuk memperdalam pengetahuan tentang perjuangan TNI dan sejarah bangsa. Dari perpustakaan, kita dapat mengikuti arah panah untuk keluar dari museum tersebut. Demikian perjalanan kita menelusuri Museum Mandala Bakti Semarang. Melalui berbagai koleksi dan kisah perjuangan, kita belajar betapa besar pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Semoga setelah menonton video ini, kita semua semakin menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan semangat cinta tanah air. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.